Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Sayyidil mursalin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu amma ba'du. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang berkah ini kita sama-sama dapat menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh yang alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan berdiri kita, rukuk kita, sujud kita, dan amal ibadah kita yang lain diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Dalam riwayat lain, ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib bagi setiap muslim dan setiap muslim. Sebelum memulai, marilah sama-sama kita memperbaiki niat kita hadir di majelis ini untuk sama-sama menuntut ilmu, menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Hadirnya kita di sini adalah untuk sama-sama memasukkan rasa bahagia, rasa senang untuk saudara-saudara kita. Mengapa ini penting? Karena niat itu letaknya di hati. Dan hati itu berbolak-balik, kadang di atas, kadang di bawah. Ketika niatnya sudah mantap, namun ada dua hal yang mengganggu hati tersebut sehingga niatnya bisa berubah. Alangkah baiknya kita sama-sama memperbarui dan memperbaiki niat kita. Lalu yang kedua, karena ini di rumah Allah, mari sama-sama kita berniat untuk i'tikaf, agar 1 jam ke depan hadirnya kita di majelis ini bernilai pahala i'tikaf. Dalam hati, nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah tema kita di hari ini adalah tentang keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam momen Maulid di bulan apa, Pak? Ar-Rabiul Awal. Kapan Nabi dilahirkan? Tanggal 12 Ar-Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun 53 sebelum Hijriah. Kapan Masehinya? Nabi dilahirkan tanggal 20 April 571 Masehi. Di hari apa? Di hari Senin. Terlepas dari perbedaan yang ada,
mengenai tanggal dan tahun Nabi dilahirkan, namun secara umum kurang lebih seperti yang tadi kami sampaikan. Tentang akhlak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah terdapat pada kalian, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berharap akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan uswatun hasanah atau qudwatun hasanah adalah orang yang selalu dicontoh, orang yang selalu diambil kebaikannya. Dan pada ayat lain Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab mengatakan kata ala di sini, ya kan, ala khuluqin azim, itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa, yang maknanya lebih dalam daripada Allah berfirman fi khuluqin azim misalnya. Tapi kenapa Allah menggunakan diksi wa innaka la'ala khuluqin azim untuk menggambarkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena benar-benar akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang mulia. Bukan sekedar akhlak yang biasa-biasa saja. Bukan sekedar yang kita sebut dengan karakter misalnya. Bukan sekedar budi pekerti yang hanya baik di satu bagian saja. Namun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi, itulah akhlak yang mulia. Dan itulah yang bisa kita ambil pelajarannya, dan itulah yang bisa kita ambil kebaikan. Karena itu Al-Imam At-Tabari menafsirkan ala khuluqin azim adalah ala dinin azim wa huwal Islam. Sungguh engkau wahai Muhammad berada pada adab yang mulia, yaitu al-Islam. Ditafsirkan lagi bahwa yang dimaksud ala khuluqin azim adalah ala adabin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada pada adab yang mulia. Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Aisyah, engkau hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau? Maka Sayyidah Aisyah pun menjawab, kana khuluquhu al-Quran. Bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran kita lihat dengan kesempurnaannya, dengan kebaikannya, dengan kemuliaannya, segala bentuk kebaikan disebutkan di situ, segala bentuk keburukan dijelaskan bahwa kita harus menjauhinya. Seperti itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah akhlak yang mulia, adalah akhlak yang di dalamnya terdapat kemuliaan-kemuliaan, mutiara-mutiara kehidupan yang sangat layak kita contoh, bahkan harus kita ikuti untuk keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Ada seorang tabi'in. Seorang tabi'in itu siapa, Pak? Tabi'in itu adalah orang yang beriman, berjumpa dengan sahabat Nabi, ya, dalam waktu yang cukup lama dan mati dalam keadaan Islam. Itu tabi'in.
Ada yang dikenal dengan istilah sahabat. Sahabat itu siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah orang yang beriman kepada Nabi, lalu berjumpa dengan Nabi walaupun sesaat, walaupun tidak melihat Nabi, tapi bertemu dengan Nabi, lalu wafat dalam keadaan Muslim. Dan sahabat itu jumlahnya sangat banyak, puluhan ribu sahabat. Dan yang dimaksud dengan sahabat Nabi Muhammad SAW itu dijamin surga, Pak. Itu sahabat Nabi. Ya, khususnya adalah 10 orang sahabat yang betul-betul dijamin masuk surga. Nah, seorang tabi'in datang kepada sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi tabi'in ini tidak melihat Nabi, tidak berjumpa dengan Nabi. Datang kepada sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, engkau hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul ya? Engkau melihat bagaimana kehidupan beliau, ya? Engkau melihat bagaimana sikap beliau, bagaimana cara beliau berbicara, bagaimana cara beliau bersikap, betul ya? Coba jelaskan kepadaku bagaimana akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tabi'in bertanya kepada siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa jawab Ali? Nah, ditanya balik jawabannya. Wahai tabi'in, engkau sekarang hidup di mana? Di dunia. Baik, coba jelaskan kepadaku apa itu dunia. Dari sisi mana aku harus menjelaskan, kata tabi'in? Jelaskan saja, mungkin dari keindahan alamnya, mungkin dari suasananya, mungkin dari pegunungannya, mungkin dari pepohonan dan seterusnya. Jelaskan. Bagaimana aku bisa menjelaskan sementara dari banyak sisi yang tidak ada ujungnya, yang tidak mungkin aku jelaskan dalam waktu yang singkat. Lantas bagaimana aku bisa menjelaskan kepadamu tentang dunia itu? Dijawab lagi oleh Imam Ali bin Abi Thalib, begitulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat luas, tidak ada ujungnya, tidak ada muaranya. Yang kalau dibahas satu persatu, dari zaman dulu hingga nanti, tidak akan ada habisnya. Karena itu para ulama menulis buku-buku yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah SAW tidak akan ada habisnya sampai sekarang. Baik buku yang ukurannya kecil, ukurannya sedang, ukurannya besar, berjilid-jilid, dicetak berkali-kali, disebarkan berkali-kali, sampai sekarang, maka tidak akan ada habisnya. Begitulah gambaran akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan, seorang ulama, bahwa perumpamaan akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti pohon yang akarnya itu kita lihat di bumi, sedangkan apa? Sedangkan atasnya itu bagian daun dan seterusnya itu tidak kelihatan. Jadi tidak ada ujungnya. Dan setiap perjalanan hidup beliau adalah qudwatun hasanah, uswatun hasanah untuk kita semua. Apa sih tujuan kita belajar sirah nabawiyah? Mengetahui akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi, lebih kalian cintai daripada orang tua kalian sendiri, daripada anak kalian sendiri, dan daripada seluruh manusia semuanya yang ada di dunia. Jadi tujuan kita belajar sirah nabawiyah, belajar akhlak Nabi, mengetahui perjalanan hidup Nabi adalah untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seseorang, Pak, akan dikumpulkan bersama orang yang akan dicintainya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang akan dikumpulkan di padang mahsyar, akan dipertemukan di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau yang dia cintai adalah orang baik, maka Allah akan pertemukan dia dengan orang baik. Kalau yang dia cintai adalah orang yang tidak baik, maka begitu pula di akhirat Allah akan kumpulkan dia, Allah akan himpunkan dia bersama orang-orang yang tidak baik. Sedangkan yang kita cintai, sedangkan yang kita pelajari kehidupannya, sedangkan yang kita bahas hari ini adalah tentang kehidupan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan di akhirat nanti kita akan bersama beliau. Dengan harapan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaah beliau. Dengan harapan di akhirat nanti kita akan bersama masuk ke dalam surga yang diawali dengan beliau yang dulu masuk surga. Ketika padang mahsyar, di mana situasi saat itu sangat mengerikan, sangat menegangkan. Bagaimana panasnya, bagaimana seorang di padang mahsyar itu sedang menunggu apakah dia menerima catatan amalnya dari sisi kanannya, sehingga dia apa? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisabai yasir. Sehingga dia mendapatkan hisab yang ringan, atau sebaliknya dia menunggu barangkali catatan amalnya diterima dari sebelah kirinya, sehingga dia pun menyesal wa yasla sa'ira, dan masuk ke dalam neraka. Semuanya berkumpul di padang mahsyar tanpa busana, tapi tidak ada yang peduli karena masing-masing sibuk dengan nasibnya setelah ini. Sehingga para manusia datang kepada nabi-nabi yang ada, datang kepada Nabi Nuh, minta agar diringankan situasi padang mahsyar itu. Gak bisa. Datang kepada Nabi Adam, aku tidak bisa memberikan kalian pertolongan. Datang kepada Nabi Musa, jawaban yang sama. Datang kepada Nabi Isa, jawaban yang sama. Sehingga Nabi Isa pun menunjuk, coba kalian datangi laki-laki tersebut. Yaitu siapa, Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, tolong ringankan, minta tolong, sampaikan kepada Allah, minta kepada Allah untuk diringankan keadaan kami, sehingga kami bisa lebih tenang dalam menunggu nasib kami. Sehingga apa kata Nabi? Nabi pun datang kepada Allah, meminta kepada Allah agar diringankan keadaan yang ada pada mahsyar tersebut. Lalu kata Allah apa? Bangkitlah wahai Muhammad, hari ini engkau bisa memberikan pertolongan kepada manusia yang sedang ada di padang mahsyar. Sehingga di saat itu tiba-tiba yang awalnya panas, yang awalnya menegangkan menjadi lebih dingin. Di saat itu yang awalnya orang-orang khawatir menjadi lebih tenang. Itulah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Dan ini berlaku semua untuk orang kafir, orang muslim maupun yang non-muslim berlaku. Kenapa orang non-muslim bisa mendapatkan ini? Untuk menunjukkan dan sekaligus menampakkan rasa penyesalan mereka dulu di dunia tidak beriman. Akan tetapi syafaat yang khusus yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan izin Allah hanya kepada orang yang beriman saja. Lalu yang kedua, tujuan kita mempelajari akhlak Nabi adalah semakin semangat beramal, menambah semangat kita dalam beramal. Kita lihat bagaimana dalam perjalanan hidup Nabi dengan amal yang sedikit, ya, banyak sekali dalam ayat Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dengan amal yang sedikit bisa apa? Mendapatkan pahala yang banyak. Dan kita juga saksikan perjuangan beliau dengan perjuangan kita. Kita bandingkan bahwa perjuangan kita belum ada apa-apanya, bahwa dakwah kita belum ada apa-apanya dibanding beliau
yang datang kepada suku Taif untuk mendakwah Islam, tiba-tiba yang diterima beliau bukan penghormatan, bukan penerimaan atas dakwah beliau, melainkan apa? Dilempari batu oleh suku Taif. Sampai luka, sampai berdarah. Akan tetapi dengan rasa kasih sayang beliau yang ditawari oleh malaikat saat itu untuk mengangkat gunung dan dijatuhkan kepada suku Taif, namun beliau menolak dan beliau berharap agar kelak dari suku Taif ini ada orang yang beriman, anak cucu mereka beriman dan mendakwah Islam, dan alhamdulillah doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, tujuan kita belajar sirah nabawiyah, belajar akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengamalkan sunnah. Nah, sunnah itu apa? Sunnah itu adalah jalan hidup Nabi. Dalam Islam kita mengenal dua istilah. Ada istilah yang disebut dengan sunnatun hasanah, ada yang disebut dengan sunnatun sayyi'ah. Sunnah hasanah adalah contoh yang baik, sedangkan sunnah sayyi'ah adalah contoh yang buruk. Orang yang memberikan contoh yang baik akan dapat pahala. Dia akan mendapat pahala dari orang yang mencontohkannya. Dia akan mendapat pahala dari orang yang mencontohkan orang yang telah mencontohkan dia, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan konsep pahala jariyah. Ada yang disebut dengan sunnatun sayyi'ah, contoh yang buruk. Ketika orang melakukan keburukan, disaksikan oleh orang lain, lalu dicontohkan oleh orang lain juga, dia mendapatkan dosa. Dicontohkan oleh orang yang lain lagi, maka dia akan mendapatkan dosa 2 kali lipatnya. Bahkan 3 kali lipatnya, 4 kali lipatnya, dan seterusnya. Dan ada yang disebut dengan istilah sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuan kita belajar sirah nabawiyah, belajar akhlak Nabi, belajar kehidupan Nabi adalah untuk mengamalkan sunnahnya. Adalah untuk mengamalkan kehidupan beliau. Baik sunnahnya sunnah fi'liyah yang disebut dengan apa? Sunnah yang sifatnya adalah perilaku beliau, kegiatan beliau sehari-hari. Ataupun sunnah qauliyah, perkataan, ucapan beliau. Nah, dengan mengamalkan sunnah, maka hidup menjadi berkah. Dengan mengamalkan sunnah, maka hidup lebih terarah. Dan dengan mengamalkan sunnah, maka hidup akan mudah. Bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi duduk, bagaimana Nabi bersalaman misalnya. Bagaimana Nabi ketika diajak orang berbicara, bagaimana sikap beliau. Bagaimana Nabi ketika didatangi oleh orang untuk mengobrol dengan beliau. Bagaimana Nabi ketika dimintai sesuatu oleh orang lain, bagaimana respon beliau. Dan segala hal yang berkaitan dengan keseharian beliau. Maka insya Allah ketika kita mengamalkan sunnah, kita mengamalkan jalan hidup beliau, akhlak beliau, maka hidup akan indah. Kita dengan tetangga, kita dengan anak kita, kita dengan istri kita, kita dengan keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, dan seterusnya. Ketika sunnah ini sudah melekat dalam kehidupan kita, ketika akhlak Nabi ini sudah melekat dalam setiap amaliyah kita, dalam setiap aktivitas kita, maka hidup akan indah. Maka hidup akan penuh dengan keindahan. Maka hidup akan penuh dengan rasa kasih sayang. Maka hidup akan menjadi mudah. Maka hidup akan menjadi berkah. Ketika hidup menjadi berkah, maka yakinlah kebaikan-kebaikan itu akan selalu datang pada kita. Maka yakinlah anak cucu kita nanti akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat apa? Kita mengetahui sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita melihat ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Bagaimana kita hidup, kita melihat degradasi moral, degradasi akhlak, penurunan akhlak
penurunan moral. Padahal di sekolah sudah diajarkan pelajaran akhlak. Baik kita dulu waktu sekolah ataupun anak-anak kita sekarang. Padahal di sekolah sudah diajarkan bagaimana adab. Padahal dengan orang tuanya sudah diajarkan apa itu akhlak, bagaimana cara bersosial, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara bergaul. Akan tetapi kita melihat sekarang faktanya adalah kejahatan-kejahatan, baik itu tawuran, pergaulan bebas, dan seterusnya, angkanya semakin tinggi. Yang dulu pelakunya adalah orang-orang usia dewasa katakanlah, nah sekarang turun lagi, usia anak-anak sudah mengenal ini. Lantas apa yang harus kita lakukan? Nah, di antara yang harus kita lakukan adalah sama-sama mengingatkan kepada anak-anak kita, baik yang hadir di sini Bapak Ibu, kita sampaikan kepada keluarga kita di rumah beberapa akhlak Nabi yang akan kita sampaikan, yang akan kita jelaskan di majelis ini. Yang pertama adalah jujur. Jujur itu bahasa Arabnya adalah apa? As-sidqu. Ya. Sodaqo yasduku. As-sidqu. Jujur itu artinya adalah berkata dan bersikap sesuai dengan realitanya, sesuai dengan kenyataannya. Itu jujur. Dan jujur itu lawan katanya apa? Bohong. Apa itu bohong? Bahasa Arabnya al-kadhibu. Apa artinya bohong? Sederhananya adalah bersikap dan berkata tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu bohong. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Dan bersamailah oleh kalian orang-orang yang jujur. Dalam ayat lain Allah berfirman, Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Nah, di sini orang-orang yang jujur itu disamakan oleh derajatnya di surga nanti dengan para nabi. Ini menunjukkan bahwa kejujuran itu adalah akhlak yang sangat mulia. Dan Nabi bersabda, Alaikum bis-sidqi. Hendaklah atau berlakulah kalian jujur, kata Nabi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mengenal istilah jujur itu mujur. Pernah mendengar ya? Itu betul. Tapi perlu kita tambahi, perlu kita lengkapi bahwa kebaikan yang dimaksud di sini adalah kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita melihat secara kasat mata bahwa sesuatu ini baik untuk kita, padahal belum tentu baik untuk kita. Sebaliknya, mungkin menurut kita sesuatu ini tidak enak, padahal itulah yang terbaik untuk kita. Dalam Al-Baqarah Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi, kata Allah, kamu melihat sesuatu itu baik ternyata tidak baik, dan sebaliknya boleh jadi sesuatu itu tidak baik ternyata itu baik, kata Allah. Jadi ketika dengan kejujuran itu kita merasakan sesuatu yang tidak enak, maka itu adalah kebaikan untuk kita. Dan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain.
Dan itu akan menjadi penyemangat kita untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. Peluang-peluang kebaikan akan dibuka untuk kita. Semangat beribadah semakin tinggi. Kenapa? Karena itu jaminan Nabi, Pak. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Sudah jaminan Nabi. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kejujuran itu, kebaikan itu akan mengarahkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan sesungguhnya laki-laki, seorang muslim, seorang manusia selalu berlaku jujur sehingga dicatat amalnya bahwa fulan ini adalah orang yang jujur. Dan Nabi mewanti-wanti di penggalan hadis berikutnya, wa iyyakum wal kadhiba. Jauhilah oleh kalian itu sifat bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya kebohongan itu mengarahkan seseorang kepada kemaksiatan. Itu pasti, itu sudah jaminan Nabi. Kita di dunia ya bohong misalnya. Oh selamat, alhamdulillah. Selamat dari hukuman bohong. Bagi kita itu baik. Tapi yakinlah itu adalah sebuah kemaksiatan, itu adalah sebuah keburukan. Dengan bohongnya kita itu akan terus mengarahkan kita kepada al-fujur, kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya keburukan kemaksiatan itu akan mengarahkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Pepatah Arab mengatakan bahwa apa? Ra'sud dzunub al-kadzib. Kepalanya dosa itu apa, Pak? Bohong. Itu kepalanya dosa. Seorang bohong mungkin selamat sekali. Untuk menutupi kebohongannya, dia akan berbohong lagi. Untuk menutupi kebohongan yang tadi, dia akan berbohong lagi dan seterusnya. Ketika dia sudah merasa, wah aku selamat nih, aman ini. Selamat dari hukuman ini. Selamat dari celaan ini. Ketika kejadian berikutnya, dia akan bohong terus. Ketika sudah sampai tahapnya, maka Allah akan hinakan dia. Allah akan bukakan aibnya. Kalau tidak di dunia, di akhirat lebih parah lagi, lebih hina lagi. Karena itu jujur. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang jujur. Apa sifat beliau jujur itu, Pak? As-Siddiq, yaitu orang yang selalu bersikap jujur. Dan beliau mendapatkan julukan dari kaumnya itu apa? Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang amanah. Dan julukan ini diberikan kepada beliau sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Bukan setelahnya. Dan uniknya, orang-orang Quraisy ya, yang non-muslim pastinya, tidak percaya dengan Nabi, mengingkari kenabian Nabi, mengingkari Al-Quran, tapi mereka masih menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi. Itu uniknya seperti itu. Secara keyakinan mereka benci, secara akidah mereka tidak percaya, tapi mereka masih menitipkan barang-barang mereka, baik itu baju perang mereka atau barang-barang keseharian mereka kepada Nabi. Karena mereka percaya bahwa Nabi adalah orang yang jujur, mereka percaya bahwa Nabi adalah orang yang amanah. Bahkan yang lebih uniknya lagi, sebelum hijrah Rasulullah SAW dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, yang saat itu namanya adalah kota apa? Yathrib. Di malam hari, kafir Quraisy sudah mengepung rumah beliau, siap untuk apa? Membunuh beliau. Sehingga dengan terpaksa beliau dengan sahabat Abu Bakar hijrah berdua, ya, secara sembunyi-sembunyi dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi sebelum beliau meninggalkan rumah, beliau menugaskan siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, tolong gantikan aku ya untuk tidur di kasurku, kata Nabi. Dan tolong jaga barang-barang ini. Barang-barang yang dititipkan kepadaku. Bayangkan, kaum kafir Quraisy siap untuk menyerang Nabi,
siap untuk membunuh Nabi, sementara barang-barang mereka masih ada di sana, di dalam rumah Nabi yang dititipkan kepada Nabi. Alih-alih ya kalau kita misal mau diserang, udah biarin aja barang-barangnya kan itu barang-barang mereka. Itu nggak ada urusan dengan saya. Kalau mereka mau baik-baik silahkan ambil. Kenapa harus menyerang saya? Tapi dengan kedermawanan Nabi, dengan amanah sifat kejujuran Nabi, Nabi pun menitipkan kepada Ali, tolong Ali, wahai jaga barang-barang ini dengan baik. Ketika pemiliknya datang, tolong sampaikan kepada mereka bahwa aku sudah hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jaga barang ini dalam kondisi aman. Masya Allah. Bagaimana kejujuran Nabi, bagaimana amanah Nabi. Sekarang kita lihat anak-anak kita, Pak. Jangan anak-anak dulu, kita bercermin dulu. Kenapa orang itu suka bohong? Kira-kira kenapa? Maka jawaban sederhananya adalah orang bohong itu takut mendapat apa? Dapat hukuman kan gitu kan sederhananya kan? Kenapa orang bisa bohong itu? Karena dia takut mendapat cercaan. Kenapa orang bohong itu? Karena takut khawatir aibnya disebarkan. Sehingga apa? Dia menutupi keburukannya dengan kebohongan. Nah, kita yang punya anak di rumah, kadang kita bertanya-tanya, kenapa anak kita bisa gampang sekali bohong? Padahal setiap hari harus jujur, jujur itu sifat Nabi. Abu Bakar itu disebut As-Siddiq karena membenarkan Nabi dan seterusnya. Tapi kenapa anak-anak kita masih bohong? Bahkan untuk hal-hal yang sederhana pun mereka bohong. Siapa yang mecahin ini? Di rumah misalnya gelas pecah, bohong itu. Siapa yang ngambil ini? Nggak ada yang ngaku. Bukan hanya bohong lagi, malah nuduh orang lain, karena itu lebih parah. Nah, dia selamat. Nah, pertanyaan kenapa kira-kira? Nah, di antara sebabnya adalah karena, ya, dan ini menjadi catatan untuk kita semua. Karena apa? Karena dalam pikiran anak-anak, ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, kemudian mereka mengaku jujur, apa yang mereka terima kira-kira? Dimarahin kan? Itu dimarahin, kenapa kamu cain ini? Harusnya ini harganya mahal sekian, kenapa kamu hilangin ini? Dimarahin lah, dikasih hukuman lah, dan seterusnya. Akhirnya besok-besok mereka berpikir, udahlah cobalah kita bohong sekali. Kalau berhasil aman ini. Coba, sekali dapat. Nah, besok lagi, sekali lagi, terus dan terusnya. Karena itulah di tempat kami mengajar, di Sekolah Adab Insan Mulia Depok, ya, itu kita punya prinsip ya, bahwa kejujuran adalah hal yang utama. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, itu adalah hal yang wajar. Karena mereka baru hidup kan, baru hidup 9 tahun, 8 tahun, dibanding kita yang sudah hidup 20 tahun, 30 tahun, itu hal yang wajar. Mereka baru mengenal ya sedikit. Ketika mereka berbohong, ya, ketika mereka melakukan kesalahan misalnya, kemudian kita minta kejujuran dari mereka. Kita sampaikan bahwa ya Ustadz, ya kan? Kalau kami Ustadz dan Ustadzah di sana, Ustadz sangat senang kalau kamu itu jujur. Kesalahan sebesar apapun yang kamu lakukan, ketika kamu jujur, maka itu sudah prestasi buat kamu. Kita motivasi, kita dialog di situ. Ketika dia mengaku itu, ya Ustadz, memang aku yang tadi yang melakukan ini. Walaupun itu kesalahan yang besar misalnya, yang itu merugikan materi yang cukup banyak. Ya Ustadz, aku melakukan ini. Apa yang kita lakukan, Pak? Jangan langsung, oh kamu tahu nggak harganya mahal? Kamu tahu nggak? Kamu bisa nggak ganti ini? Jangan. Kita sampaikan kepada anak kita, oh Masya Allah, kenapa kamu bisa lakukan ini? Cari tahu sebabnya. Kita bantu cari solusinya. Kita dialog di situ. Sehingga anak-anak merasa diapresiasi. Oh, kalau saya jujur aman ini. Alhamdulillah. Kita motivasi bahwa Nabi itu jujur. Bahwa jujur itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah jujur bagus. Nah, sekarang gimana kira-kira solusinya? Dah, sederhana. Tidak usah pakai emosi, tidak usah pakai otot, pakai urat. Cukup kita sampaikan, oh ternyata ya kejujuran itu adalah hal yang sangat mahal dan itu adalah sebuah prestasi untuk mereka dan mereka melakukan kesalahan yang sama dan itu sangat wajar. Sangat wajar. Melakukan hal yang sama, mereka mengulangi hal yang sama, mengakui bahwa hal itu adalah tidak baik, mereka jujur dan minta maaf, maka selesaikan. Yang kita inginkan adalah apa? Solusinya. Nah ini penting.
Jadi kalau bapak ibu bertanya kenapa anak saya suka bohong, kenapa anak saya dikit-dikit bohong, itu jangan langsung menyalahkan anak. Coba kita introspeksi diri kita. Mungkin ketika mereka jujur, ada sikap kita yang kurang tepat yang melukai hati mereka. Mungkin ada ucapan kita yang menyakiti hati mereka sehingga mereka berpikir lebih baik aku berbohong daripada jujur. Mari kita sama-sama muhasabah. Dan khawatirnya ketika ini berlanjut tidak kita ubah. Ketika besar jadi ustadz suka bohong. Besar jadi guru suka bohong. Besar jadi pengusaha suka bohong. Besar jadi pejabat suka bohong. Berawal dari kecilnya. Tapi ketika sudah kuat ditanamkan prinsip bahwa jujur itu akan mengarahkan seorang kepada kebaikan, dimotivasi, dikasih nilai-nilai Islam di situ, maka hal sekecil apapun dia akan jujur. Hal sebesar apapun terus dia akan jujur. Dan itu kami temukan di antara murid-murid kami. Yang orangnya apa adanya. Ditanya, gimana? Masih semangat belajar lagi? Oh, lagi enggak semangat Ustadz. Oh, kenapa? Ini semalam lagi banyak tugas. Oh, tugasnya apa aja? Ini. Jadi cerita kita dialog. Gitu. Nah, sekarang gimana biar semangat kira-kira? Atau mau Ustadz kasih waktu dulu. 5 menit istirahat. Oke, enggak apa-apa. 5 menit istirahat. Oke, lanjut lagi. Dan seterusnya. Jadi penting ini kita sampaikan, kita tanamkan, ya, karena namanya anak-anak, ya, mereka baru hidup sebentar, melakukan kesalahan adalah hal yang wajar. Dan ini penting, ya, untuk kita tanamkan sedari dini, khususnya mungkin ibu-ibu yang di rumah, ya, yang punya anak-anak, ini penting, ya. Jadi setelah diteliti, ya, sebab mereka bisa berbohong itu adalah karena tadi, karena dengan kejujuran mereka direspon dengan tidak baik oleh orang tua mereka. Direspon tidak baik oleh guru-guru mereka, oleh orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua selain jujur adalah pemberani. Berani itu bahasa Arabnya adalah apa? Asy-syaja'ah. Asy-syaja'ah. Dalam sebuah hadis riwayat Anas ibn Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah ahsanan nas. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling terbaik. Dan Nabi SAW adalah asja'an nas, adalah orang yang paling berani. Dan Ibnul Qayyim mengatakan bahwa keberanian itu yang dimaksud dengan keberanian adalah keteguhan hati, kemantapan hati. Ketika ada musibah misalnya, ketika ada sesuatu, ya, yang mengganggu dia, ketika ada sesuatu yang membutuhkan perlawanan di situ misalnya, maka hatinya sudah mantap. Jadi keberanian itu tidak selalu dengan keberanian yang sifatnya fisik. Kita mungkin kalau dengar oh berani itu artinya dia berani melawan. Melawan itu ya umumnya orang dengan fisik misalnya. Tapi yang dimaksud dengan keberanian itu dalam Islam adalah keteguhan hati. Atau bahasa Arabnya itu sabatul qalbi, keteguhan hati. Ketika dia melihat kemungkaran, ketika dia melihat sesuatu yang tidak baik di hadapannya, maka hatinya sudah mantap bahwa sesuatu itu adalah tidak baik. Itu dulu, itu tahapan yang penting. Sebelum orang itu berani melawan, dan sekarang mungkin cara melawannya dengan cara yang tidak baik. Sebelum orang itu berani melawan, dia teguhkan dulu hatinya bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik. Mantapkan dulu hatinya. Ketika hatinya sudah mantap, maka kita sambungkan dengan hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah kalian cegah kemungkaran tersebut, kalian ubah keburukan tersebut dengan apa? Dengan tangannya. Oh, berarti mukul? Bukan, dengan tangannya itu adalah dengan kekuasaannya. Dia punya kuasa sebagai pejabat, maka dengan kuasanya itu dia apa? Merubah keburukan tersebut dengan kebijakan-kebijakan. Fa illam yastati fabilisanihi. Kalau belum bisa dengan kekuasaannya, karena memang tidak punya kekuasaan, maka dengan lisannya. Sampaikan ya dengan baik,
bil mau'izatil hasanah. Kalau kata Allah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dalam surah An-Nahl. Sampaikanlah dakwah olehmu kepada jalan Tuhanmu dengan apa? Bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau perlu debat, maka debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Apa lanjutan hadisnya? Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau belum bisa dengan tangannya, kekuasaannya, belum bisa dengan lisannya, maka tahapan yang terakhir apa? Fa biqalbihi, dengan hatinya. Bagaimana caranya? Dengan doa. Tapi apa? Ada catatan, Mbak. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah iman yang paling rendah. Enggak masalah. Yang penting hatinya sudah teguh, dia menganggap bahwa sesuatu ini adalah munkar, sesuatu ini adalah sebuah keburukan, sehingga tinggal kita lihat itu tahapannya. Apakah kita bisa merubah dengan kekuasaan yang kita miliki sebagai kepala keluarga misalnya, sebagai ketua RT misalnya, sebagai ketua RW, lurah dan seterusnya. Kalau belum bisa, maka fabilisanihi, dengan lisannya. Sampaikan yang baik, kalau perlu debat dengan cara yang terbaik. Atau kalau belum bisa juga fabi qalbihi, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Berdoa, ya Allah, tadi aku melihat fulan melakukan sebuah kemaksiatan, melakukan kemungkaran. Ya Allah, jagalah ia, ya Allah, sadarkan kepadanya bahwa itu adalah keburukan. Ya Allah, mudahkan ia untuk menjauhi keburukan yang ia lakukan. Wa dzalika adhaful iman. Dan keberanian itu seringkali juga diidentikan dengan sesuatu yang sifatnya fisik. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ah." Bukanlah orang yang kuat, bukanlah orang yang berani itu orang yang tidak pernah kalah dalam pergulatan. Kalau dulu saat itu seorang yang berani identik dengan orang yang suka bergulat. Karena memang kebiasaan bangsa Arab saat itu adalah bergulat. Dan gak pernah kalah. Sehingga para masyarakat Arab saat itu melihat, oh, bahwa orang yang tidak pernah kalah bergulat adalah orang yang berani. Tapi kata Nabi dijelaskan, laisa syadidu bis-sur'ah. Bukanlah orang yang kuat, bukanlah orang yang berani itu orang yang selalu menang dalam pergulatan. Tidak pernah kalah. Innamasyadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tetapi orang yang berani, orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Dan itu diantara ciri-ciri orang bertakwa. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Dan orang itu ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau sudah marah, maka apa saja bisa diucapkan. Kalau sudah marah, apa saja bisa diucapkan. Apa saja bisa dia lakukan. Ketika selesai marah, baru dia sadar dan menyesal, kenapa saya harus melakukan ini. Sebagai contoh, anggap saja ini soda. Anggap saja soda. Saya kocok ini, terus sampai sodanya itu menyebar kemana-mana ya. Terus saya kocok. Saya kocok ini artinya apa? Anggap saja sedang marah. Ketika saya buka botolnya, apa yang terjadi? Sodanya akan tumpah kemana-mana kan? Karena sodanya sudah saya kocok tadi. Tumpah kemana-mana. Dan ketika sudah tumpah, tinggal sedikit sodanya. Sudah setengah. Saya menyesal. Kenapa tadi saya harus buka? Tapi ketika saya marah, anggap saja sedang marah, lalu saya biarkan ini, saya tutup. Enggak saya buka. Mungkin di dalam masih bergejolak. Karena sodanya masih menyebar kemana-mana, masih bergejolak. Tapi saya tunggu sejenak, sampai apa? Sampai sodanya tenang kembali. Enggak saya buka ini, tutup botolnya. Tutup botolnya ini seperti mulut kita, Ibu, Bapak. Tahan, sodanya kembali normal. Hatinya kembali normal lagi. Apa syaratnya? Botolnya jangan dibuka. Tutup botolnya jangan dibuka. Ketika orang sedang marah, sedang emosi, maka ini kuncinya. Hati-hati.
lisannya jangan sampai dibuka. Karena itu peluang setan. Dia akan mengucapkan sesuatu yang dia akan menyesali itu nanti. Dia akan melakukan sesuatu yang dia akan sesali itu pasti. Sehingga anjuran Nabi apa? Ketika orang itu sedang marah, yang pertama apa? Berwudu. Karena marah itu dari setan. Setan dari api. Sedangkan berwudu itu dengan air yang akan memadamkan api. Atau anjuran Nabi yang berikutnya, pindah posisi. Kalau ibu marah sambil berdiri, coba duduk, insya Allah aman. Kalau ibu marah sambil duduk, coba berdiri. Atau ibu marah sambil berdiri dan duduk, coba lari ibu. Nah itu kan, lari-lari kecil, insya Allah marahnya hilang. Tapi kalau kita tetap di sini, diam, ada sesuatu yang memantik emosi kita, kemudian kita marah, maka yakinlah itu akan menjadi penyesalan untuk kita. Dan na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ketika orang tua memarahi anaknya dengan ucapan yang tidak pantas, itu akan menjadi doa untuk anaknya. Hati-hati. Oh anak saya kok nakal ya, susah belajarnya. Oh, introspeksi diri, jangan-jangan ketika kita marah ada ucapan kita yang saat itu Allah kabulkan. Ucapan kita yang tidak baik yang menyebabkan anak kita tadi menjadi sulit belajarnya, sulit menghafal Qur'annya, sulit beramal, kok ibadah malas-malesan. Coba kita sama-sama renungkan, barangkali ada ucapan kita saat marah yang menyebabkan anak kita seperti itu. Maka kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kisah siapa? Al-Imam Abdurrahman As-Sudais. Ya, siapa itu? Imam Masjidil Haram. Bukan hanya imam, Mbak. Beliau jabatannya ketua. Ketua, kalau istilah kita DKM. DKM-nya bukan cuma satu masjid, 2 masjid. Ketua DKM-nya Masjid Al-Haram dan Masjid apa? Nabawi. Itu ketua DKM-nya beliau itu. Beliau pernah bercerita diwawancari oleh salah satu reporter yang ada di Saudi. Bagaimana engkau bisa menjadi imam saat ini? Engkau alhamdulillah ya dengan izin Allah memegang sebuah jabatan yang sangat mulia itu kan. Ketua DKM 2 masjid haram. Haram Makkah dan Haram Madinah, Nabawi. Apa kata beliau? Dulu aku ingat sekali saat aku ini aktif, beliau nyebutnya aktif. Kalau kita nakal mungkin ya, saat kita aktif, ya, kemudian susah lah, ya, anak kecil kan main-main gitu kan. Ibuku datang, Sudes sini. Kenapa disuruh pulang kok nggak pulang? Dimarahin sama ibunya. Aku doain kamu nanti jadi imam Masjidil Haram. Ini kata ibunya Sudais. Lalu Allah kabulkan, Allah mudahkan jalan Imam Sudais sampai sekarang menjadi imam Masjidil Haram. Dari dulu itu sampai sekarang beliau. Mungkin Bapak Ibu yang pernah umroh, khususnya umroh bulan Ramadan, malam 29 ya, beliau menjadi imam tarawih, imam tahajud, sekaligus apa? Kunutnya. Insya Allah, doa nuzulul Qur'annya sangat panjang sekali. Banyak orang menangis di situ, banyak orang sangat terharu, terbawa dengan suasana yang ada. Intinya Allah muliakan. Bukan hanya sekedar imam, tapi menjadi pengurus, menjadi ketua DKM Masjid Al-Haram Al-Makki, Masjidil Haram yang ada di kota Makkah, dan menjadi apa? Ketua juga di Masjid An-Nabawi. Itu berkat apa? Berkat doa orang tuanya dulu. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, namanya anak-anak, orang tuanya marahinya dengan doa yang baik, dan Allah kabulkan, apalagi doa ibu. Jadi Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, emosi, marah itu hal yang manusiawi. Dan itu pasti terjadi setiap orang. Dan orang itu hidupnya nggak mungkin lurus tanpa ada emosi, itu nggak mungkin. Itu aneh. Ya, orang itu kalau nggak marah itu aneh. Itu. Orang diem aja, diganggu nggak marah, terus apalagi diejek nggak marah itu aneh. Itu. Makanya redaksi Al-Quran wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Kalau menahan artinya ada sesuatu yang bergejolak kan, ada sesuatu yang ingin meledak. Tapi anjuran perintah Al-Quran adalah wal kadhiminal ghaidha. Dan Nabi itu untuk sesuatu yang sifatnya pribadi beliau nggak marah. Beliau nggak marah. Tapi untuk sesuatu yang sifatnya adalah melecehkan agamanya, merendahkan agamanya, maka beliau marah.
maka beliau orang terdepan yang akan melawan kemungkaran tersebut. Kita ambil contoh, Pak. Ada seorang wanita tua Yahudi, mungkin ibu bapak pernah mendengar kisahnya, yang kerjaannya adalah mengejek-ngejek Nabi. Wanita tua Yahudi buta, kerjaannya ngejek-ngejek Nabi. Nah, apa yang direspon Nabi? Malah Nabi datang kepada wanita tua tersebut dan menyuapi beliau. Disuapi, Pak. Karena sudah tua, sudah capek, disuapi oleh beliau. Itu rutin setiap hari sampai Nabi wafat. Ketika Nabi wafat, maka tugasnya digantikan oleh sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Datang Abu Bakar untuk menyuapi wanita tua tersebut. Disuapi. Ditanya sama wanita itu, siapa engkau? Aku adalah orang yang biasa nyuapi engkau, wahai wanita Yahudi. Bukan. Orang yang biasa nyuapin aku, kata wanita tersebut, adalah orang yang sangat lembut. Beda caranya. Sekarang siapa engkau? Nah, barulah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, oh, orang yang biasa menyuapimu adalah Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia sudah wafat. Baru nenek itu sadar, ternyata itu adalah Muhammad yang dia ejek setiap hari, yang dia jelek-jelekan setiap hari. Tapi Nabi untuk urusan pribadi, beliau nggak peduli. Beliau memaafkan untuk urusan pribadi. Sehingga apa? Ketika wanita tua Yahudi tersebut sudah sadar, ternyata yang biasa nyuapin beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini dia jelek-jelekan, beliau pun masuk ke dalam Islam. Dan ini penting untuk kita sadari bersama bahwa amarah, emosi yang menyangkut dengan urusan-urusan pribadi kita, maka seharuslah kita jaga emosi tersebut dengan baik. Kalau memang perlu kita sampaikan kepada orang yang menjelekan kita, yang merendahkan harga diri kita, kita sampaikan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang elegan. Jangan sampai sodanya tadi sudah kita kocok, kemudian kita buka, keluar, dan itu yang menyebabkan diri kita menjadi hina. Allah sudah memuliakan kita. Allah sudah memuliakan kita dengan Islam. Lalu kita hina diri kita dengan apa? Melampiaskan emosi dengan cara yang tidak baik. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak Nabi yang patut kita contoh adalah apa? Kasih sayang dan pemaaf. Ada kaitannya dengan sifat yang kedua tadi, yaitu pemberani. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami, kata Allah, mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmat itu artinya apa, Pak? Kasih sayang, ya kan? Dan kasih sayang Nabi itu bukan hanya dalam persoalan agama saja. Tapi kasih sayang Nabi itu juga pada persoalan sosial. Ketika saat itu bangsa Arab, sebelum diutus kepada mereka Rasulullah SAW, adalah bangsa yang biasa menyelesaikan masalah itu dengan pedang. Dan ini masih terjadi sampai sekarang sayangnya. Di sebagian kabilah-kabilah yang ada di sebagian negara-negara Arab. Ketika ada sesuatu yang menurut mereka gak setuju ini, antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, alih-alih mau diskusi, musyawarah, malah mereka mengangkat pedangnya. Dan itu sangat terjadi kalau Bapak Ibu baca bagaimana sejarah Sumur Zamzam misalnya. Antara suku Jurhum ya berperang dengan kabilah-kabilah dan suku-suku yang ada di sekitar itu. Dan itu hal yang biasa saat itu. Hal yang biasa. Ada yang tidak setuju, angkat pedang. Ada yang menantang, kita angkat pedang lagi, dan seterusnya. Ketika Nabi diutus, dan Nabi diutus itu untuk apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi pun duduk, membantu mereka menyelesaikan persoalan di antara mereka dengan kepala dingin. Sebagai contoh yang sederhana, ketika peletakan Hajar Aswad. Itu kan ricuh itu. Yang satu pengen kabilah ini, yang satu pengen suku ini, kami yang lebih mulia, kami yang lebih berhak. Datang Nabi,
Apa solusinya? Sederhana Pak, sederhana sekali. Oke, sekarang ambil satu buah kain, agak panjang, agak lebar. Letakkan batu atau hajar aswad tersebut di tengahnya, dan masing-masing ujung daripada kain dipegang oleh pemimpin setiap suku. Sehingga setiap suku merasakan mereka berhak untuk meletakkan hajar aswad. Ini sederhana sekali. Sehingga orang kepalanya sudah dingin, emosinya sudah reda, dan semuanya sudah puas. Oh ternyata kami ini berhak juga untuk meletakkan hajar aswad. Singkat cerita, peletakan hajar aswad pun berjalan dengan baik dan lancar. Bayangkan, ya kan, untuk hal-hal yang sederhana saja saat itu, kalau tidak diberikan solusi yang terbaik, itu nggak jadi Pak, peletakan hajar aswad itu. Yang ada apa? Darah dulu itu. Darah dulu sekitar Ka'bah, nah baru siapa yang menang nanti, nah itulah yang berhak meletakkan hajar aswad. Jadi rahmat beliau tidak hanya persoalan agama saja, tapi juga pada persoalan sosial. Kalau persoalan agama sangat banyak, agama Islam itu memudahkan, ya. Syariat Islam itu pertengahan Pak, antara syariat terdahulu dengan syariat nabi-nabi sebelumnya. Ketika dulu pada zaman Nabi Musa alaihissalam, siapa umat Nabi Musa? Bani Israel, betul ya? Bani Israel. Ketika mereka bermaksiat, apa yang terjadi? Di jidatnya ada keterangan, kamu semalam berzina, kamu semalam minum khamar, itu ada keterangannya. Di pintu rumahnya ditandain juga, ini orang nih semalam bermaksiat nih. Itu umat dulu. Umat dulu ketika bertaubat, melakukan dosa besar, bertaubatnya dengan apa? Membunuh dirinya sendiri saat itu. Umat dulu syariatnya ketika bajunya terkena najis misalnya, kalau kita diapain? Dibersihin aja kan dengan air ya. Dulu apa? Dipotong bagian yang terkena najis tersebut dan sebagainya. Sehingga datangnya syariat Islam untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan, dan itu adalah syariat pertengahan. Tapi tidak cukup pada itu saja, rahmat Nabi juga rahmat untuk persoalan sosial. Nabi memaafkan, misalnya sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Itu adalah seorang sebelum menjadi sahabat, sebelum masuk Islam adalah orang yang selalu mengejek-ejek Nabi, selalu menentang dakwah Nabi. Ada yang disebut dengan sahabat Ka'ab bin Zuhair, yang mana sahabat Ka'ab bin Zuhair ini membuat syair. Bapak Ibu tahu syair ya? Syair itu ya. Kalau di kita mungkin puisi gitu ya. Karena orang Arab itu suka bikin syair. Syair itu gubahan-gubahan ya, kalimat-kalimat. Mungkin kalau kita mirip-mirip dengan puisi. Sahabat Ka'ab bin Zuhair sebelum masuk Islam bikin syair yang isinya apa? Menjelek-jelekan Nabi, menjelek-jelekan Islam. Lalu ketika Fathu Makkah itu kejadiannya pada tanggal 20 Ramadan. Tahun berapa? 8 Hijriah. Apa itu Fathu Makkah? Fathu Makkah itu pembebasan kota Makkah dari berhala-berhala, dari kesyirikan di situ. Nabi SAW dari kota Madinah Makkah itu jauh Pak. Ibu bapak yang pernah haji atau umroh jauh ya? Berapa jam naik bis? 6 jam kan? Naik bis 6 jam itu. Naik unta berapa jam kira-kira? Ya, lebih lagi dari itu, sehari semalam. Nabi Muhammad SAW tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah datang dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah membawa 10.000 pasukan ke kota Makkah. Apa tujuannya? Untuk membebaskan kota Makkah dari berhala yang ada saat itu. Yang jumlahnya berapa berhalanya? 360 berhala. Setiap hari itu ada satu berhala. Jadi setahun itu muter terus itu 360 itu. Datang ke kota Makkah membawa 10.000 pasukan. Pertanyaannya, kira-kira Bapak Ibu, kalau di sini mohon maaf ya, ini permisalan saja. Di kompleks Sukmajaya Permai. Bapak direndahkan, bapak diejek, lagi jalan dilempari tomat, lagi jalan dilempari kotoran. Di depan rumahnya ada kotoran-kotoran hewan. Setiap hari diejek, kemana-mana dicibir terus. Kemudian bapak hijrah ke Tanah Baru misalnya.
hijrah ke Tanah Baru. Di sana alhamdulillah mendapat perlindungan dari orang-orang. Lalu bapak atau ibu di Tanah Baru sudah punya pengikut. Singkat cerita punya teman yang banyak. Kira-kira kalau bapak ke Sukmajaya Permai kembali lagi mau ngapain? Umumnya orang apa? Mau balas dendam kan? Umumnya orang seperti itu. Dengan pasukan yang banyak, dia menunjukkan kekuasaannya. Oh, saya udah punya pengikut yang banyak ini. Yuk, hari ini kita ke Sukmajaya Permai. Mau ngapain? Kita habiskan orang-orang yang dulu mengejek saya. Umumnya orang akan seperti itu. Karena orang diliputi dengan hawa nafsu, dengan emosi, dengan amarah. Tapi Nabi yang dulu di kota Makkah diejek-ejek, direndahkan. Tadi lagi jalan dilempari tomat. Ada kotoran. Depan rumahnya ada kotoran hewan. Begitu orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy menghinakan beliau. Sudah dapat 10.000 pasukan dari kota Madinah ke kota Makkah. Bukannya, kalau menurut kita ya, habisin semua itu, kota Makkah itu. Yang gak beriman, paksa beriman. Pokoknya gitu. Ternyata Rasulullah SAW memaafkan semua kesalahan mereka. Memaafkan semua orang yang dulu pernah merendahkan beliau. Memaafkan orang yang dulu pernah mengejek-ejek beliau. Melempari beliau dengan kotoran. Melempari beliau dengan tomat lagi jalan. Sehingga beliau mengatakan, hadza yaumul marhamah. Ini adalah hari penuh dengan rahmat. Penuh dengan kasih sayang. Kalau dibalik hadza yaumul malhamah, itu berbahaya. Ini adalah hari penuh kebinasaan enggak? Hadza yaumul marhamah. Ini adalah hari penuh dengan kasih sayang. Sahabat-sahabat yang dulu pernah mengejek beliau, Ka'ab bin Zuhair, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, Abu Sufyan dan seterusnya, semua beliau maafkan tanpa terkecuali. Bagaimana sikap kasih sayang dan pemaaf Nabi Rasulullah SAW. Kira-kira sudahkah itu kita lakukan? Sudahkah kita memaafkan kesalahan saudara kita? Sudahkah kita melupakan kesalahan saudara kita? Sudahkah kita memaafkan kesalahan anak-anak kita, istri kita, keluarga kita? Kira-kira sudah belum? Atau jangan-jangan masih ada rasa yang mengganjal? Sudahkah kita melupakan itu semua? Orang yang paling bahagia hidupnya adalah orang yang memaafkan kesalahan saudaranya sebelum dia tidur. Sebelum dia tidur dia ingat-ingat siapa yang pernah aku sakiti. Siapa yang pernah aku sakiti, aku akan minta maaf. Siapa yang pernah menyakiti aku, akan aku maafkan. Dan orang yang paling sengsara hidupnya adalah sebelum tidur dia masih mengingat-ingat kesalahan saudaranya. Dia masih ingin ada rasa membalas dendam. Suatu saat nanti akan aku buktikan. Itu bahaya. Cek lagi hatinya. Bapak Ibu dimulakan Allah. Ketika kita masih ada seperti itu, khawatir kita jauh daripada sunnah Nabi. Khawatir ketika kita jauh daripada sunnah Nabi, Nabi tidak menganggap kita. Nabi tidak melihat kita nanti. Dan tidak menyapa kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Harapannya dari kajian ini, 3 sifat utama tadi, yaitu apa? Jujur, pemberani, penuh kasih sayang dan pemaaf, dapat kita amalkan. Yang di rumah punya keluarganya, sampaikan tentang kejujuran. Yang punya anak, yuk kita bentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang jujur. Yuk kita jadikan cucu kita cucu yang jujur. Kita jadikan anak kita anak yang pemberani. Teguhkan hatinya dengan keimanan. Bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Sampaikan kepada dia bahwa seorang muslim harus berani. Berani bukan berarti sembrono. Berani bukan berarti seenaknya, tapi hatinya sudah mantap, hatinya sudah teguh dengan keimanan. Sampaikan kepada anak-anak kita, nak, kalau ada orang yang menyakiti kamu, maafkan dia. Kalau memang perlu kamu balas, balaslah dengan balasan yang setimpal. Karena dalam Islam diperbolehkan membalas kejahatan dengan syarat apa? Setimpal. Kalau dipukul dengan kekuatan 1 sampai 10, 6 lah. 6 kekuatan pukulannya. Maka balasannya juga harus sama, harus 6 juga. Kira-kira bisa enggak? Bisa kurang, bisa lebih kan? Namanya orang emosi kan? Pasti pukul, angkanya 10 ternyata, bukan 6. Maka apa solusi terbaiknya? Maafkan dia. Kalau memang perlu dengan jalan damai, dan itu yang sangat dianjurkan, duduk bareng dengan kepala dingin,
tanya kenapa sebabnya, gimana penyelesaiannya, gimana tanggung jawabnya dan seterusnya. Kita sampaikan kepada anak-anak kita, generasi penerus kita, agar mereka menjadi generasi yang jujur, generasi yang pemberani, generasi yang penuh rahmat kasih sayang, generasi yang pemaaf, sehingga terciptanya baldatun thayyibatun warbun ghafur, negeri yang mulia, negeri yang baik di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan ada pertanyaan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz atas kajiannya. Mungkin ada yang mau bertanya, ibu-ibu? Oh ada. Bapak-bapak ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya. Saya pernah dengar psikolog bicara bahwa usia 18 tahun itu karakter sudah bisa dibentuk. Sudah tidak bisa dibentuk. Tapi kalau menurut Islam, penceramah saya lupa siapa pernah, bahwa di Islam itu bukan 18 tahun tapi 40 tahun. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, risetnya saya belum lihat Ibu. Saya perlu baca dulu itu ya. Ya kita jawabnya bukan untuk membantah riset tersebut ya. Karena saya harus baca dulu, harus telaah dulu. Mungkin yang dimaksud itu bukan tidak bisa dibentuk, tapi apa? Saya harus baca dulu. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah berkaitan dengan usia 40 tahun itu ya. Terkait risetnya saya belum lihat, jadi belum bisa untuk menjawabnya. Terkait usia 40 tahun. 40 tahun itu adalah usia kematangan. Gitu ya. Usia kematangan. Dalam Islam disebutkan ya, ketika seorang sudah sampai usia 40 tahun, ketika dia terbiasa dengan kebaikan-kebaikan sebelumnya, maka dia akan mudah melakukannya, mudah melanjutkannya. Sebaliknya ketika dia terbiasa dengan keburukan-keburukan kemaksiatan yang dia lakukan sebelumnya, maka sudah sampai 40 tahun, dia akan sulit untuk mengubahnya. Karena ini adalah usia penentu. Dan beberapa buku baik dalam bahasa Arab, Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris yang membahas usia 40 tahun ini cukup banyak. Ya, usia 40 tahun ini cukup banyak. Dan selain dia usia kematangan, ya, usia kematangan, dan ini adalah usia di mana seorang itu akan diuji. Sebelum 40 aman-aman aja. Di atas 40 tiba-tiba datang ujian-ujian kepadanya. Khususnya ujian syahwat. Khususnya ujian syahwat. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kaitannya dengan yang ibadah-ibadah dia tersebut, kalau sudah terbiasa dengan kebaikan, sampai pada usia 40 ini matang, datang ujian-ujian kepadanya, dia akan kuat. Aman ini. Ada tamengnya udah kuat ini. Tapi kalau sebaliknya, lemah imannya, datang ujian, nah itu naudzubillah. Jadi usia 40 itu adalah usia kematangan, kemudian usia 40 itu adalah usia yang kita banyak diuji. Mungkin Bapak Ibu yang sudah usia 40, kebetulan saya belum mengalami itu, ya. Mungkin pernah mengalami, ya. Mengalami itu di usia 40 itu benar-benar kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang riset 18 tahun, saya belum bisa menjawab karena saya belum membaca riset tersebut. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa kita jelaskan. Wallahu a'lam. Mungkin cukup ya, ibu bapak kalian. Alhamdulillah kita dengarkan kajian Ustaz pada Ahad baru ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat memberikan tambahan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Dari saya mungkin cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi